Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video review materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester pada matkul Hukum Tata Negara. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jaludin Akbar dengan NIM 121303082 dari kelas 3B Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Langsung saja pada pertemuan pertama itu kita hanya membahas mengenai ekspektasi perkuliahan dan materi, kemudian dimulai daripada pertemuan kedua hingga pertemuan ke-7. Pada pertemuan kedua itu hal yang dibahas adalah pengertian ruang lingkup serta konsep hukum tata negara. Ada beberapa poin sekiranya dalam hal ini. Yang pertama adalah hakikat ilmu itu sendiri atau sejarah daripada ilmu. Bagaimana kita tahu sejarahnya ilmu tersebut itu berkembang di Yunani pada tahun 600-an sebelum Masehi, yang kemudian memunculkan beberapa filsuf-filsuf terkenal seperti Socrates, Plato maupun Aristoteles. Kemudian secara pengertian ilmu itu berasal dari bahasa Yunani itu logos, yang merupakan suatu pemikiran yang bersifat objektif dan juga sistematis. Sistematis di sini sekurangnya memiliki 3 indikator, yaitu indikator ontologis, kemudian epistologis, dan juga aksiologis. Selanjutnya berkaitan dengan hukum tata negara. Apa sebenarnya hukum tata negara itu? Secara sederhana dapat kita pahami bahwasanya hukum tata negara adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perangkat negara, lembaga-lembaga negara, mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya, serta bagaimana hubungan secara horizontal maupun secara vertikal. Kemudian berkaitan dengan ruang lingkup. Sederhananya ada 3 poin utama berkaitan dengan ruang lingkup hukum tata negara. Di mana hukum tata negara itu yang pertama ruang lingkupnya adalah organisasi negara, kemudian adalah pembagian kekuasaan dan hubungannya, ketiga serta struktur atau penjabat negara. Dan yang terakhir pada pertemuan kedua itu membahas mengenai sumber hukum tata negara, antara lain adalah hukum internasional, yang kedua peraturan perundang-undangan tertulis seperti undang-undang dan peraturan presiden, kemudian hukum adat dan juga jurisprudensi peradilan, konstitusional convention atau kebiasaan ketatanegaraan, dan juga doktrin atau ilmu hukum. Nah, selanjutnya pada pertemuan ketiga hal yang dibahas itu adalah mengenai asas-asas hukum tata negara. Berkaitan dengan asas-asas berarti kita akan berbicara mengenai prinsip negara yang juga merupakan ciri khas suatu negara. Dalam hal ini yang pertama kita bahas adalah bentuk negara. Di mana secara formal bentuk negara hukum ada 3. Yang pertama individualisme, di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap masyarakatnya. Kedua adalah necessitas atau penjagaan malam. Dan ketiga adalah monopoli, di mana dalam hal ini negara memiliki peran dominan atas warga negaranya. Kemudian secara material itu juga ada 3. Yang pertama adalah kolektif, yang kedua ada dominasi negara, di mana negara benar-benar mendominasi, dan yang ketiga adalah welfare state atau merupakan negara dengan cita-cita ideal, di mana menggabungkan kedua poin yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, berkaitan dengan asas negara, maka asas negara itu secara sederhana juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah asas negara kesatuan, di mana dalam asas negara ini memiliki 3 poin, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Sedangkan yang kedua adalah asas negara hukum, di mana dalam hal ini negara memiliki beberapa ciri seperti adanya jaminan HAM, badan kehakiman, adanya pemilu, adanya kebebasan berpendapat dan juga berserikat, serta pendidikan kewarganegaraannya. Dan ketiga adalah demokrasi, di mana indikator menurut Al-Ghafar yaitu rakyat sebagai penyelenggara kekuasaan. Dan selanjutnya masuk kepada diskusi keempat yang membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, tipe dan susunan ini dibagi menjadi 2, yakni negara kesatuan dan juga negara bagian. Apa negara kesatuan itu? Negara kesatuan itu bersifat vertikal manajemen, contohnya seperti Inggris, Jepang, dan lain sebagainya, di mana karakter utama daripada negara kesatuannya itu memiliki konstitusi yang berlaku secara sentralistik atau berpusat pada pemerintahan pusat. Kemudian ada negara bagian, merupakan negara identik dengan negara federasi. Artinya dalam suatu negara bagian itu kumpulan dari negara-negara bagian kemudian menjadi negara federasi, di mana karakter utama yang dimiliki yakni mempunyai kedaulatan ganda,
yakni pada kedaulatan negara federasinya maupun negara bagiannya. Kemudian hubungan antar negara federasi dan negara bagian ini bersifat korporatif dan juga koordinatif, di mana dimaksudkan adalah kewenangan bersifat eksekutif susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan pajak dan juga kebutuhan kerja sama yang amat minimal dalamnya. Selanjutnya pada pertemuan kelima itu membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan, di mana itu ada autokrasi, oligarki, monarki, dan juga republik. Autokrasi artinya kekuasaan yang bersifat tunggal, oligarki artinya pemerintahan dijalankan oleh beberapa orang atau kelompok saja, dan juga monarki yaitu dipegang oleh seorang raja, sultan, kaisar, dan juga republik artinya bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Sedangkan kemudian pada pertemuan kelima ini juga membahas mengenai sistem pemerintahan menurut Mahfud MD, di mana menurutnya ada dua, yakni presidensial dan juga parlementer. Apa sih sebenarnya presidensial itu? Artinya pada metode presidensial itu negara memiliki kepala negara, pemerintahan itu eksekutif, di mana pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, dan juga adanya menteri-menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kemudian bedanya dengan parlementer apa? Di parlementer itu kepala negara bukanlah kepala pemerintahan, karena ia lebih berfungsi sebagai simbol suatu negara. Di parlementer juga pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri, bukan presiden. Selanjutnya pada diskusi 6 kita membahas mengenai negara autokrasi modern dan juga demokrasi modern. Nah, negara autokrasi modern artinya adalah negara yang pemerintahannya atau kekuasaan politiknya hanya dipegang oleh satu orang, di mana sama seperti pengertian secara bahasanya, di mana auto itu berarti sendiri, sedangkan kratos itu berarti kekuasaan, sehingga kekuasaan sendiri atau memang kepemimpinan tunggal. Salah satu cirinya di mana bersifat partai tunggal atau berpartai satu. Yang kemudian eksekutif itu merupakan suatu lembaga yang sangat dominan dalam hal ini. Kemudian contoh-contoh negara yang menggunakan ini seperti ada di Italia, terus Nazisme Jerman, dan juga komunisme di Uni Soviet. Nah, selanjutnya ada demokrasi modern. Demokrasi artinya sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi atau negara yang seluruh anggotanya atau warga negara memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Karena ciri khasnya dari demokrasi modern ada dua, keistimewaan yang secara hakiki membedakan dari bentuk-bentuk pemerintahan yang lain sebelumnya, yakni ada pertama ada kapasitasnya untuk mengintervensi di dalam lingkup masyarakat itu sendiri, di mana pemerintah demokratis lazimnya dibandingkan dengan pemerintah oligarkisme itu dapat dikendalikan oleh segelintir warga negara, dan juga pemerintahan monarkis itu karena dikendalikan oleh pemerintah tunggal. Ciri-cirinya juga memiliki sistem multipartai, artinya berbeda dengan negara autokrasi yang memiliki satu partai, negara demokrasi yang memiliki lebih dari satu atau dua partai yang ada. Kemudian masuk kepada pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini membahas tentang pembagian kekuasaan lembaga negara. Yang perlu kita ketahui dalam pelaksanaan pembatasan kekuasaan memiliki tujuan ialah adanya pembatasan kekuasaan agar tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan. Adapun konsep atau pembagiannya yang dikenalkan oleh John Locke sebelumnya disebut dengan trias politika. Apa sebenarnya trias politika itu? Yang kemudian ada namanya eksekutif, ada namanya legislatif, dan juga ada namanya yudikatif. Inilah trias politika yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu pada tahun 1748, di mana eksekutif merupakan kekuasaan yang melaksanakan undang-undang yang dalam hal ini adalah presiden. Kemudian legislatif adalah yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, dalam hal ini adalah DPR, dan juga yang terakhir ada yudikatif
dimiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang berkaitan dengan kehakiman, di mana di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Mungkin itu saja review materi saya mengenai materi-materi yang sudah disampaikan dari pertemuan pertama hingga ke-7 pada matkul Hukum Tata Negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.